Kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Nah, wargi Bandung, kali ini Ngariung seperti biasa berkeliling ke berbagai wilayah di Kota Bandung, khususnya kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Bandung. Nah, episode kali ini saya sedang berada di satu wilayah yang secara letaknya ini strategis di tengah-tengah yang adem, pusat kota tapi tetap adem, dan wilayah ini memiliki berbagai jenis inovasi, mulai dari pelayanan publik, isu sosial, kesehatan, hingga ke isu-isu nasional maupun ke isu-isu di kota terkait pengelolaan sampah. Nah, dari berbagai inovasi ini kita akan membahas satu persatu bersama seseorang di sebelah saya. Kali ini kita sudah kedatangan Ibu Lurah Kelurahan Cipaganti, Ibu Ida. Assalamualaikum Ibu Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Ida, terima kasih banyak atas waktunya nih, Bu. Kali ini kita akan sharing berbagai informasi menarik kepada wargi dan juga penonton Diskominfo Kota Bandung untuk terkait berbagai inovasi yang ada di Kelurahan Cipaganti. Namun, sebelumnya kita ingin tahu terlebih dahulu nih, Bu, bagaimana profil dari Kelurahan Cipaganti sendiri sebagai background kita bisa kebayang gitu, Bu. Silahkan. Hatur nuhun ya. Sebagai gambaran, Kelurahan Cipaganti ini yaitu salah satu kelurahan yang berada di pusat kota seperti tadi Ade ungkapkan, di mana masuk ke wilayah Kecamatan Coblong dan memiliki berbagai keistimewaan. Jumlah penduduk kita 5.340 jiwa dengan jumlah RW 7 RW dan 52 RT. Oke. Berbatasan dengan Kecamatan Bandung Wetan, Cidadap, dan Sukajadi. Oke. Itu mungkin profil dari Kelurahan Cipaganti yang memang Kelurahan Cipaganti dari dulu juga dari zaman ibu muda kita tuh punya dulu mah Jin Cihamplas ya. Ya. Ikon yang emang paling terkenal gitu ya, Bu, di daerah ini. Iya, dulu kita lagi muda tuh pasti kalau pengen cari jin kita ke Cihamplas. Betul. Nah, untuk saat ini semenjak kepemimpinan Pak Ridwan Kamil, kita memiliki ikon terbaru, apa tuh, yaitu Teras Cihamplas. Oh, iya. Walaupun di saat Covid Teras Cihamplas mungkin agak redup, tapi saat ini seluruh SKPD di Kota Bandung dan kewilayahan, camat dan lurah juga berusaha untuk menghidupkan kembali UMKM yang ada di wilayah kita sekitaran antara Bawet, Sukajadi, Coblong, dan Cidadap. Mungkin itu sedikit mungkin ya profil Kelurahan Cipaganti. Oke, nah itu tadi wargi terkait Cipaganti secara ringkas dulu ya dari Ibu, bagaimana Kelurahan Cipaganti ini bakal mengundang banyak turis khususnya di area Teras Cihamplas yang kedepannya mungkin akan ada program-program lainnya yang tentunya menarik bagi banyak orang untuk dikunjungi ya, Bu. Nah, namun nggak hanya potensi dari kewisataannya aja di wargi seperti yang tadi saya bincangkan sebelumnya, kita juga punya berbagai inovasi terkait pelayanan publik ya, Bu. Salah satunya melalui aplikasi sistem informasi kependudukan kelurahan, di mana biasanya orang-orang yang ingin mengurus administrasi itu harus datang ke kelurahan ya, Bu ya. Namun, Kelurahan Cipaganti ini memiliki inovasi yang menarik di mana kelurahan yang mendatangi para warganya, jadi jemput bola ya, Bu, sistemnya. Coba, Bu, bisa dijelasin dulu bagaimana inovasi tentang si pendul dan jempling ini nih, Bu. Untuk mungkin pertama yang ditanyakan oleh adik terkait pelayanan langsung kepada warga masyarakat itu dengan sebutan jempling, yaitu jemput pelayanan keliling, di mana kami lurah berserta Kasipem dan bagian IT kita menjadwalkan di setiap RW dalam 1 tahun tuh RW kebagian 1 kali sampai 2 kali pelayanan jemput bola keliling, di mana warga tidak usah datang langsung ke kelurahan apabila ada keperluan kekelurahan, baik itu pembuatan KTP, pembuatan KK, NA, atau mengurus DTKS, atau apabila KTP-nya sudah beres, KK-nya sudah beres, kita yang memberikan langsung. Makanya disebut dengan istilah jempling. Apa namanya jempling tuh? Jemput pelayanan keliling. Nah, selain itu juga tadi sudah disebutkan kita untuk administrasi kependudukan ada
program inovasinya yaitu SIPendul, Sistem Informasi Kependudukan Kelurahan Cipaganti. Cuma untuk SIPendul ini hanya bisa diakses oleh pengurus RT dan RW. Kita memberi ID user kepada RT RW untuk menginput terkait data kependudukan. Karena kan penduduk itu kan tidak statis, tapi dia bergerak. Betul. Kadang ada yang pindah, ada yang meninggal, ada yang datang. Nah, sementara untuk menjadikan data yang aktual, kami ada aplikasi SIPendul tersebut, sehingga RT RW bisa melaporkannya tidak harus pergi ke Kelurahan Cipaganti, tapi dia bisa mengupdate kapan saja. Karena RT RW juga kan mereka punya pekerjaan, tapi di saat mengupdate data bisa kalau seperti SIPendul ini melalui aplikasi, dia bisa mengupdate data kapan saja. Di saat sudah bekerja, ada waktu luang, oh ternyata ada penduduknya yang memang pindah, dia bisa melaporkan langsung melalui SIPendul tersebut. Selain itu juga kita mungkin aparat Kelurahan Cipaganti bisa langsung terkait apabila ada permintaan atau informasi-informasi yang diinginkan oleh sebagian warga terkait kependudukan, bisa diharapkan akan aktual. Mungkin itu ya untuk terkait kependudukan dan pelayanan. Tadi menarik nih Bu, bukan masalah ya, maksudnya inovasi jempling atau jemput pelayanan keliling ini di mana dalam 1 tahun ini Ibu berkeliling ke berbagai RW. Nah untuk terkait jadwalnya Bu, ini kayak misalnya hari ini atau minggu ini, bulan ini kita akan berkeliling ke RW sekian, itu informasinya Ibu sampaikan melalui apa Bu? Melalui grup WA, itu kan langsung ke RT RW. Jadwal Januari diawali dulu dari RW 1. Tanggalnya kadang minggu kedua. Gitu. Nanti kita informasikan di WA. Kita bawa seperti pelayanan kita bawa perlengkapan semuanya, kayak komputer, ditariklah dibawa ke RW, kantor RW. Biar yang tadi disebutkan, biar warga tidak usah jauh-jauh ke kantor Kelurahan Cipaganti, tapi dia agak lebih dekat mungkin ya kalau ke kantor RW mah tenaganya mungkin karena wilayah Cipaganti juga ini sebagai informasi, wilayahnya sebagian rada-rada di bawah ini, deket Sungai Cibarani itu. Dia kalau ke kelurahan ini kan berarti nanjak, kalau bahasa Sunda mah ya, nanjak memerlukan tenaga yang ekstra. Betul, di saat kita ke kantor RW, mereka mungkin tidak keluar. Lebih dekat gitu ya wargi. Jadi untuk wargi Kelurahan Cipaganti yang ingin mengakses terkait administrasi kependudukan ini, Bu Lurah sudah menyiapkan si jempling ini ya, jemput pelayanan keliling ini dan berbagai bukan program, maksudnya berbagai jenis administrasi pelayanan ya, yang mengurus KTP, KK dan lain-lain itu bisa hari itu juga ya Bu ya diberesin gitu ya semua semua administrasi kependudukan itu. Nah, selain tentang pelayanan publik melalui inovasi tersebut, kita juga bisa melihat bagaimana Kelurahan Cipaganti ini aware terhadap isu kesehatan. Nah, ngomongin pelayanan di tingkat kelurahan, tentunya kita juga melihat bagaimana kesehatan masyarakat Ibu sendiri ya Bu ya. Kita juga bisa melihat bagaimana stunting menjadi permasalahan atau isu nasional yang tentunya harus diselesaikan oleh unit-unit terkecil, yaitu kelurahan bahkan ke RW sendiri. Nah, terkait stunting sendiri, program apa saja sih yang sudah diluncurkan oleh Kelurahan Cipaganti untuk memberantas isu stunting ini, Bu? Untuk mengurangi mungkin ya. Tapi sebagai informasi, alhamdulillah untuk Kelurahan Cipaganti warga tidak ada yang terkena stunting, cuma rawan stunting. Kategorinya itu ada 14 balita. Nah, kami Kelurahan Cipaganti melaksanakan program pusat, itu merupakan program prioritas ya, stunting, penanganan stunting itu pertama-tama mungkin dengan program Sibanting. Ya, Sibanting kalau nggak salah ya. Sibanting itu yaitu sosialisasi bahaya stunting bagi anak. Itu kami awalnya kita disosialisasikan di tingkat kelurahan terhadap kader PKK, RT RW, bekerja sama dengan puskesmas. Mereka yang menjabarkan gimana dampak bahaya stunting bagi anak apabila anak-anak kita terkena stunting hanya gara-gara kita yang lalai dalam memperhatikan tumbuh kembang anak.
Makanya ada istilah si banting. Selain itu juga si banting itu setelah kita sosialisasikan di tingkat kelurahan, nah para kader itu selalu mengingatkan kepada warganya di saat buka posyandu 1 bulan sekali rutin itu ya. Jadi kader mengingatkan kepada ibu-ibu yang membawa anak-anak balitanya untuk ditimbang di posyandu, itu selalu disosialisasikan, diinformasikan bahaya stunting terhadap anak-anak kita. Karena stunting kan tidak terlihat untuk fisik, mungkin kadang hanya kriterianya tuh karena fisik pendek. Mereka juga banyak protes. Dampaknya kan tidak langsung terlihat, cuma beberapa tahun yang akan datang akan terlihat gimana anak kita tuh gara-gara stunting ya akan tertinggal dari cara berpikirnya mungkin akan ketinggalan. Nah itu selalu dilaksanakan oleh kader-kader kami ya, dan tim dari Puskesmas. Nah selain itu juga, selain ada si banting, ada rusa ganteng ya, rusa ganteng. Rusa ganteng itu buruan saya penanganan stunting. Nah itu tuh. Nah kenapa? Itu juga program buruan saya itu yang dari DPKP ya. Itu dalam rangka penanganan stunting itu digerakkan, kami diberi bantuan tanaman-tanaman, bibit, ikan lele, bahkan ikan nila untuk dikelola oleh kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakatnya siapa? Kader, Karang Taruna berkolaborasi untuk memanfaatkan buruan saya yang ada di Kelurahan Cikbanten. Nah, hasilnya itu masuklah ke dapur Centing. Akan dipanen dan akan dikelola oleh kader posyandu lagi. Nah, selain nanti pas buka posyandu diberi PMT, nah kita mengelola dari buruan saya tersebut, baik sayurannya, baik ikan lelenya, kadang ada ayam, telur kalau memang sudah bertelur, telur itu juga dikelola menjadi makanan sehat untuk anak-anak untuk menanggulangi stunting. Nah itu mungkin deretan-deretan terkait penanganan stunting di Kelurahan Cipaganti. Oke, nah ini menarik banget ya wargi Bandung, bagaimana Kelurahan Cipaganti sudah memetakan dari awal sosialisasi, kita menyediakan makanan sampai pengolahan makanan itu sendiri. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita juga ya Bu ya. Nah ini luar biasa sekali bagaimana tidak hanya dari pihak kelurahan sendiri, tapi kita juga melibatkan generasi-generasi muda yang tergabung melalui Karang Taruna ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, untuk si rusa ganteng ini pernah panen apa aja Bu? Yang udah diolah ya Bu ya? Iya, kayak kemarin kayak apa sosin pecai, bukan yang baby itu baby pakcoy itu. Pakcoy juga. Nah dikelola, kadang ibu-ibu tuh ada bikin sosis bukan nugget di blender dibikin lah. Nah itu bahannya pakcoy dengan lele. Pernah itu lele, tapi memang tidak rutin karena buruan saya juga untuk panen kan tidak setiap bulan. Betul, ada masa panennya. Nah, pas masa panen mereka berkolaborasi dengan dapur Centing tersebut. Nah itu telur juga ada, udah pernah panen telur ayam kampung. Nah itu kan olahan-olahan makanan yang memang digemari oleh anak-anak ya, balita, kadang ibu-ibu tuh kan suka beli nugget. Nah oleh kader posyandu dan PKK diolah lah menjadi nugget yang memang buatan kita sendiri, yang memang sehat, tidak ada pengawet dan tidak ada MSG ya. Itu penting untuk mendukung program stunting ini ya Bu. Ngomong-ngomong kalau untuk dapur Centing sendiri Bu, bagaimana distribusi makanannya, itu hanya untuk 14 balita yang terdata stunting atau di posyandu sendiri Bu dibagiinnya? Itu dijadwal juga. Kalau yang dapur Centing bergeraknya, kalau yang buruan saya itu dibagi-bagi seperti itu. Tapi ada juga memang dapur Centing itu mengelola bantuan-bantuan yang harus dipasak oleh kader posyandu yang dari Dinas Kesehatan gitu ya, sama DPPKB. Nah itu ada itu Ibu, berapa 3 bulan sekali mereka diberi bahan untuk mengelola untuk penanganan 14 anak itu. Ke 14 balita itu tadi. Iya. Alhamdulillahnya emang nggak ada yang stunting di daerah sini ya Bu. Namun ini yang rawan stunting perlu dikelola ya Bu ya. Perlu diperhatikan.
Oh iya, betul sekali. Untuk terbebas dari stunting Iya. sendiri. Nah, alhamdulillah berarti dengan jumlah 14 balita ini memang sosialisasi dari si Banting sendiri, ini berarti nyampe ya Bu ya ke Insya warganya. Allah. Oke, nah Insya untuk Allah. sosialisasinya sendiri biasanya dilakukan per bulan kah Bu? Frekuensinya seperti apa? Ya kalau memang kan terbentur dengan waktu juga. Mhm. Posyandu itu kan dibukanya 1 bulan Iya. sekali. Biar nyampe langsung ke warga masyarakat di saat posyandu itu. Kader Hmm. beserta pengurus dan kita kasih kesos yang selalu mendampingi pembukaan posyandu setiap bulannya. Di situ disampaikan. Berarti tiap bulan itu dilaksanakan. Sebulan sekali ya Bu ya, Iya, udah tersampaikan. tidak tiap hari. Iya, tapi tetap ya Bu, walaupun sebulan sekali ini Iya, kayaknya nyampe ke iya, warganya insya berbagai Allah informasi nyampe. terkait program stunting ini. Nah, tadi nggak hanya cuman administrasi kependudukan dan isu kesehatan, namun Kelurahan Cipaganti ini hadir dengan menghandle berbagai permasalahan dan juga isu yang mungkin akan muncul. Nah, salah satunya terkait perhatian yang besar terhadap isu sosial. Ini tadi saya berbincang dengan ibu sendiri berlatar belakang dari sosial juga ya mungkin ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana nih Kelurahan Cipaganti ini melihat perhatian yang cukup besar terhadap isu sosial terkait perlindungan perempuan dan juga anak khususnya. Coba Bu, bisa diceritakan apa sih program inovasi yang baru untuk menghandle Untuk permasalahan tersebut? Alhamdulillah di Cipaganti ini ada See You for You. Asik. Apa tuh Bu? Karena kan terkait kekerasan terhadap perempuan dan wanita itu kadang warga itu tidak terbuka ya kepada aparat atau kepada kepengurusan tiap RT RW. Dengan See You for You kita itu menggaungkan aksi lapor yuk. Oke. Lapor yuk apabila ada kekerasan di lingkungan keluarga kita. Jangan takut, jangan ragu, karena apabila kita melapor, kekerasan itu bisa tertanggulangi. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Atau ibu-ibu juga, salah satunya juga ya, yang suka menjadi korban kekerasan itu adalah wanita dan anak. Karena wanita dan anak itu makhluk terlemah, mungkin bukan terlemah, sebenarnya kita nggak mau ya disebut lemah ya, cuma kadang kita ya kadang kalau kita melihat di kehidupan itu ada yang perempuannya memang menjadi korban kekerasan oleh suaminya gitu, anak oleh orang tuanya. Nah, tapi untuk saat ini alhamdulillah nggak tahu nih ibu tuh apa memang tidak melapor, makanya ada See You for You. Sampai saat ini belum ada kejadian di Kelurahan Cipaganti terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, tentunya tadi dari informasi by data Ibu ya Bu ya, belum ada yang melapor. Nah, mungkin ini bisa jadi ada dua ya Bu, emang tidak ada kasus, tidak ada kasus atau tidak ada memang keberanian dari warganya untuk melapor. Nah, kalau Bu, ini amit-amit ya Bu, Amit-amit ya. tapi jika ada kita melakukan langkah preventif, bagaimana cara masyarakat yang mungkin ada terjadi kekerasan di keluarganya melapor ke kelurahan? Apakah kita langsung datang ke kelurahan, harus menemui siapa, harus lapor bagaimana? Coba Bu bisa diceritain flow-nya seperti apa? Nah, untuk apabila ya, tapi semoga mah nggak ada tadi Iya. yang disebutkan. Apabila ada yang terjadi seperti tersebut, bisa datang ke kelurahan. Ketua penanganan kekerasan perempuan dan anak itu ada salah satu kader PKK yaitu Bu Rina. Selain itu juga mungkin ibu juga sebagai pembina dan kasih kesos. Jadi jangan khawatir terkait kepada warga apabila ada yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, baik itu anak ataupun seorang istri, jangan khawatir datang ke kelurahan. Kita rembukan, kita diskusikan permasalahannya apa. Nah, nanti kalau memang itu bisa ke dinas DP3A ya, nah, gitu, dinas terkait. Ya, itu mungkin yang bisa saya informasikan terkait penanganan kekerasan terhadap Berarti perempuan dan iya, anak. kewilayahan pun hadir ya Bu, sampai ke isu-isu pribadi pun Harus. kelurahan benar-benar hadir dan ayo dirangkul gitu ya warganya. Nah, ini Bu, setelah kita berbincang berbagai banyak inovasi, tadi saya on the way ke sini ngelihat suasana yang asri dan juga lingkungan yang bersih. Nah, Alhamdulillah. gimana nih cara Kelurahan Cipaganti untuk menjaga kebersihan di lingkungannya sendiri, Bu?
kebersihan ini sekarang menjadi topik utama ya. Iya, betul sekali, Bu. Dari tahun kemarin kita kewilayahan digencarkan untuk pengolahan sampah. Selain itu, makan tadi alhamdulillah, nah di Kelurahan Cipaganti ini terkait penanganan sampah itu ada program lebih lebat, lebih bersih, lebih sehat. Itu dilaksanakan, kalau dulu mah mungkin jumsih ya. Nah sekarang kita gaungkan lagi dengan lesih lebat. Biar tertanam di warga masyarakat, lebih bersih itu lebih sehat, sehingga mereka dapat bergerak sendiri. Oh kita kalau lingkungan kita bersih berarti kita akan terciptanya lingkungan yang sehat. Jadi kami mensosialisasikan juga kegiatan lebih lesih lebat melalui kader PKK juga. Memang PKK, LPM, Karang Taruna memang kita itu menyerupakan LKK yang ada di Kelurahan Cipaganti yang memang mendukung program-program Kelurahan Cipaganti, RT RW, tokoh masyarakat. Nah itu digaungkan lagi dengan lebih lesih lebat tuh. Nah tadi kalau lingkungan yang bersih tentunya berarti ini ada penanganan yang sampah yang sudah terkoordinir dengan baik ya Bu ya. Nah isu sampah juga kan merupakan isu perkotaan, khususnya ini kota Bandung. Nah, bagaimana wilayah Kelurahan Cipaganti ini menghandle permasalahan atau pengelolaan sampah sendiri di sini, Bu? Pengolahan sampah, nah sebagaimana kita ketahui juga ya, sekarang ini untuk saat ini digaungkannya kan tidak dipilah, tidak diangkut. Nah, kita punya juga program inovasinya yaitu Lampah Wancul. Apa tuh Bu, Lampah Wancul? Kelola sampah menjadi cuan. Nih wargi kayaknya langsung ngedengar, cuan nih Bu. Gimana Bu bisa dari sampah jadi cuan? Ya. Ini juga kita sosialisasikan. Kadang warga juga memang belum semua paham. Kalau salah satu sampah itu bisa menghasilkan apabila kita kreatif. Kembali lagi ke kreatif warga masyarakat. Kita sekarang lagi mensosialisasikan yang pertama itu adalah dipilah dulu. Pilah sampah. Antara sampah organik dan anorganik. Setelah dipilah, alhamdulillah Kelurahan Cipaganti juga punya diberi bantuan untuk pengolahan sampahnya itu rumah magot. Ada di RW 7. Nah, rumah magot itu mengelola sampah organik. Sampah sisa-sisa dapur dari warga yang ditarik oleh tim gober kami. Dijadwal juga itu. Dijadwal dari RW 1 sampai RW 7. Nah, tiap pagi dikumpulkan di satu titik kumpul, diambil oleh gober, dimasukkanlah ke rumah magot. Nah, di sana dikelola oleh tim magot. Tim magot kami ada 4 orang mengelola sampah organik. Alhamdulillah dengan seperti itu, dengan program itu mengurangi sampah yang ada di wilayah Cipaganti. Itu untuk sampah organiknya. Nah, untuk sampah anorganik kami itu sudah mensosialisasikan untuk pembentukan bank sampah yang sudah melaksanakan itu salah satunya di RW 5. Nah, ini contoh-contohnya salah satunya. Nah, kita bakal spill produk-produknya, Bu ya. Ini adalah hasil karya anak bangsa warga RW 05. Di mana ini tuh adalah sampah anorganik. Ini tuh adalah botol minuman, kalau kita lihat makan botol bekas minuman ya. Ini tuh botol Pepsi. Tapi memang harus untuk ini dia memang memiliki jiwa seni yang tinggi karena ini memakai alat-alat solder juga. Dibentuk menjadi bunga. Ini untuk pasnya. Nah, ini untuk bunganya ini berasal dari kantong kresek. Kantong kresek digabung-gabung beberapa, terus disetrika di atasnya pakai kain. Ya, jadi kan keras. Setelah keras mereka digunting-gunting menjadi bagian-bagian kelopak bunga. Kalau dilihat kan bagus ya. Iya betul, Bu. Nah, itu ternyata sampah anorganik ini kan bermanfaat. Nah, ini dijual dengan pasaran ini harga 65. Tapi memang untuk pemasaran kami juga lagi berusaha ke Disdagin karena kan untuk penjualan yang seperti ini kadang tidak seperti jualan minyak goreng. Bukan kebutuhan primer ya. Kadang orang yang nggak mengerti buat apa beli ini. Tapi banyak juga orang yang memang menyukainya. Selain ini juga ada ini
Ini Nah, ini juga sampah, hiasan ya Bu ya? ini sampah anorganik dari kertas koran. Oke, nah bisa dilihatin Bu. Nah, ini Ya. dia wargi. Ini dijadikan apa ya? Bisa hiasan Ya juga ya Bu hiasan ya? ya, di mana seorang ibu mungkin cuma dengan etnis Iya. dia ngambilnya kayak etnis Baduy, kemarin mah konsepnya Betul, tuh betul. gitu, dengan membawa Mangkuk atau apa ya Bu ya? Itu wadah gitu wadah ya? ya wadah untuk ya sebagai bisa menjadi souvenir lah, itu tuh salah Nah, satu souvenir untuk betul. orang-orang yang memang menyukai karya-karya yang memang otentik ya dan Betul Bu. estetika. Nah selain itu juga ada ini. Nah, Nah ini ini yang mungkin bisa langsung dipakai sama kita-kita ya Bu ya? ini mungkin ya, ini pasti dibutuhkan oleh Iya, ibu-ibu. Nah ini tempat tisu. iya. Tempat tisu dari kertas juga, tapi sebagian Koran dari ya? bukan dari koran, ini sebagian dari kertas-kertas putih bekas. Oh. Nah ini kayak begini. Oh iya, Cuma bubur kertas gitu ya Bu ya? ya udah gitu mereka di lukis juga. Ini Nah wargi ini namanya itu cilaks. Cilaks adanya di RW 5. cilaks. Ya, Oke. produk cilak ini tuh salah satu warga di Kelurahan Cipaganti yang mengolah sampah anorganik menjadi cuan. Nah selain itu juga mungkin kalau ini harus ada keahlian memang. Iya, betul. Ini yang itu Bu Imas dan Pak Tatang, mereka juga mengedukasi kepada kader dan kepada warga setempat. Tapi apabila memang tidak punya keinginan untuk melakukan hal seperti ini, ada bank sampah yang memang bisa menampung sampah-sampah anorganik dengan ada rincian harganya. Betul. Gitu. Ibu juga kurang paham tuh harganya. Cuma di situ yang sampah organik bisa menjadi cuan tuh itu. Dikumpulkan, nanti ditimbang menjadi tabungan. Kalau dalam satu hari mungkin tidak terasa itu apa sih berapa yang tidak Ya, Bu. tidak berarti. Tapi kalau dalam 1 tahun mungkin akan terasa berarti itu mungkin. Kalau misalnya kita sebagai warga yang memang tidak dianugerahi skill untuk membuat sampah anorganik ini menjadi lebih memiliki value lebih ya, Bu. Nah, kita kan pengen ke bank sampah nih. Sejauh apa partisipasi masyarakat Kelurahan Cipaganti untuk join ke bank sampahnya, Ibu? Nah, kalau lumayan sih ada 30% karena yang lainnya mereka merasanya udah aja sodako sampah. Jadi dikumpulkan juga sampah organiknya diberikan kepada memang yang membutuhkan. Yap. Membutuhkan diambil. Nah, nanti yang menjadi tabungannya itu adalah tabungan warga yang mengambil tersebut. Biasanya bisa disebut pengepul ya. Iya, pengepul Nah, sampahnya. gitu. Oke, gitu. Berarti ini udah Disodakohkan. cukup baik juga ya Bu, 30% warganya memang sudah join ke bank sampahnya. Jadi kita sudah bisa memprediksi bagaimana Kelurahan Cipaganti ini menghandle sampah-sampah anorganik untuk dijadikan nilai yang lebih baik lagi menjadi cuan. Tapi gitu ya. masih ada tugas Ibu. Apa tuh Bu? 70% kan belum. Nah ini Silahkan Bu, menjadi ajak ke 70% warga Kelurahan Cipaganti untuk jadi, bergabung. Silahkan Bu. Menjadi PR kami sebagai aparat, kami berserta LKK memang selalu masih menggaungkan pilahlah sampah, apabila tidak dipilah tidak diangkut. Selain itu juga kami berserta DLHK sekarang ini lagi mengejar target menjadi kawasan bebas sampah. Karena di Kelurahan Cipaganti walaupun kalau sudah ke lapangan makan bisa dihitung 30% ya sudah itu. Tapi baru 2 RW yang sudah menjadi kawasan bebas sampah. Jadi kepada warga masyarakat khususnya Kelurahan Cipaganti, ayo sama-sama kita melaksanakan program pemerintah yaitu pilahlah sampah, sampah organik bisa diberikan kepada Magot apabila di kelurahan ada. Dan untuk di Kelurahan Cipaganti ada rumah Magot. Sampah organik bisa dibuang ke bank sampah menjadi cuan. Apabila tidak perlu bisa disodakohkan untuk orang yang membutuhkan. Ayo sama-sama menjaga lingkungan kita, di mana apabila tercipta lingkungan bersih akan tercipta juga keluarga yang sehat. Nah, itu tadi nih wargi bagaimana pesan dan juga ajakan dari Ibu Lurah terhadap warga Kelurahan Cipaganti khususnya dan umumnya semua ya Bu, warga Kota Bandung. Nah, sebagai penutup nih Bu, apa sih harapan Ibu ke depannya terkait berbagai jenis program atau mungkin Ibu ke depannya ingin berkolaborasi lebih dengan berbagai pihak? Ada nggak Bu harapan mungkin 5 tahun atau 10 tahun kemudian atau beberapa tahun lagi melihat Kelurahan Cipaganti?
Harapan Ibu mungkin, untuk Kelurahan Cipaganti ke depan mungkin menjadi ikon, apalagi sekarang mungkin ya, kita punya teras Cihamplas. Yap. Semoga, generasi-generasi kita ini bisa memanfaatkan teras Cihamplas. Gaungkan teras Cihamplas agar menjadi, ikon yang mendatangkan wisatawan sehingga memudahkan kita untuk melakukan usaha, membuka lapangan pekerjaan bagi generasi-generasi penerus, sehingga Cipaganti bisa lebih maju dari saat ini dan mungkin akan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Kelurahan Cipaganti. Mungkin itu aja harapan Ibu. Ya, nah warga Bandung, kita juga bisa bersama-sama untuk mewujudkan tidak hanya harapan Ibu Lurah, mungkin itu juga harapan warga Kota Bandung bisa melihat Bandung khususnya ke wilayah Lebih kelurahan ini bersih. lebih bersih, lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, mungkin warga Bandung dan juga warga Kelurahan Cipaganti bisa melihat bagaimana inovasi yang ada di Kelurahan Cipaganti yang mungkin bisa di-apply di kelurahan-kelurahan lainnya, berbagai inovasi yang tadi sudah dijalankan. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, atas sharingnya. Semoga sharing ini bermanfaat untuk semuanya. Nah, untuk warga Bandung, mungkin nanti kita akan bertemu lagi di kelurahan selanjutnya. Kita akan tetap berkeliling. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Irma dan juga Ibu Ida. Kami pamit undur diri. Selamat siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.